Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahran Latif Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk UTS, yaitu tugas kuliah manajemen perubahan dengan Ibu dosen pengampu Ibu Salih Firni Maris, STP MN. Di sini saya akan menganalisis perusahaan tempat saya bekerja sendiri, yaitu PT Gramedia Asri Media. Studi kasus. Nah, Gramedia merupakan salah satu jaringan toko buku terbesar di Indonesia yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Nah, dengan menawarkan berbagai produk, mulai dari buku cetak, alat tulis, hingga barang elektronik. Nah, namun dalam beberapa tahun terakhir, industri penjualan buku mengalami tantangan berat, yaitu penurunan penjualan toko fisik atau buku fisik di Gramedia. Nah, fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan perilaku konsumen, kemudian juga teknologi dan juga dinamika pasar. Nah, penurunan penjualan buku di Gramedia ini dapat dilihat dari berkurangnya kunjungan customer ke toko fisik, kemudian juga penurunan volume pembelian buku serta peningkatan biaya operasional karena inflasi. Untuk sumbernya itu dari sumber internal Gramedia. Nah, kemudian yang pertama yaitu strategi yang akan diadopsi. Nah, untuk strategi yang akan diadopsi yaitu strategi kombinasi ekonomi dan pengembangan. Nah, jadi strategi kombinasi ekonomi dan pengembang ini merupakan pendekatan yang seimbang antara efisiensi biaya operasional dan juga inovasi bisnis dengan tujuan meningkatkan daya saing Gramedia di tengah tantangan industri buku fisik. Nah, jadi yang pertama, mengapa kombinasi ekonomi dan pengembangan, yaitu yang pertama ekonomi dengan efisiensi biaya operasional toko, optimalisasi logistik, dan juga pengurangan biaya pemasaran konvensional. Dan untuk pengembangannya itu transformasi digital lebih dikebutkan, yaitu memperkuat platform online dan juga pengembangan konten digital. Penjelasan, oke, yang pertama yaitu optimasi operasional. Nah, jadi optimasi operasional itu yaitu pengurangan jumlah toko yang kurang produktif dan juga pengatur ulang sumber daya. Jadi menurut saya itu lebih baik dikurangi tokonya. Kemudian yang kedua itu diversifikasi produk. Nah, itu menambah produk digital seperti e-book. Untuk e-book itu sudah tersedia, namun belum semuanya. Kemudian juga ada audiobook dan juga kursus online. Nah, yang jadi kendala yaitu di antara audiobook dan kursus online. Kemudian yang ketiga yaitu pengalaman pelanggan. Nah, yaitu dengan cara mengubah toko fisik menjadi pusat pengalaman atau experience hub yang untuk meningkatkan daya tarik pengunjung. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu peningkatan platform digital. Itu dengan memperkuat Gramedia digital yang sudah ada sekarang dengan sistem yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, kesiapan perubahan. Untuk kesiapan yang perubahan, yang pertama kita menggunakan need for change atau kebutuhan perubahan. Nah, yang pertama yaitu tingkat urgensi. Yang mana tingkat urgensi untuk sekarang itu sangat tinggi. Mengapa? Karena mengingat menurunnya penjualan toko fisik yang Gramedia jual yang utama dan juga berkelanjutan. Yang kedua yaitu tekanan pasar. Nah, dari seperti di e-commerce dan juga marketplace yang sangat bersaing dengan toko-toko lain dan juga bajakan. Dan juga yang terakhir, yang ketiga, yaitu kebutuhan adaptasi. Nah, jadi penting untuk beradaptasi bagi Gramedia untuk perubahan pola konsumsi digitalnya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan leadership and direction atau kepemimpinan dan arah. Nah, yang pertama yaitu komitmen pemimpin. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya itu diperkuat komitmen yang kuat dari pemimpin atau atasan perusahaan untuk memimpin perubahan. Dan yang kedua itu arah strategis. Maksudnya apa? Jadi visi yang jelas dari sekarang
untuk menjadi penyedia konten dan layanan edukasi digital yang relevan di era digitalisasi. Kemudian yang terakhir yaitu planning. Nah, planning yang pertama itu roadmap jangka panjang dan jangka pendek. Jadi menyusun rencana mulai dari 6 bulan, 1 tahun hingga 3 tahun ke depan. Kemudian yang kedua yaitu implementasi bertahap. Nah, maksudnya apa? Dengan memulai pengurangan toko fisik dan juga memperkenalkan platform online dan juga diverifikasi produk. Kemudian langkah-langkah implementasi yang pertama itu menyusun roadmap, digitalisasi dan ekspansi produk digital. Kemudian yang kedua adalah transformasi pengalaman toko fisik. Yang ketiga ada optimalisasi operasional dan yang terakhir adalah pelatihan karyawan dan pengembangan kompetisi digital. Kemudian langkah yang harus diambil. Nah, untuk langkah yang harus diambil yaitu oleh perusahaan PT Gramedia Sriwijaya yaitu successful change possible. Jadi yang pertama yaitu kebutuhan perusahaan yang jelas dan mendesak. Yang pasti kebutuhan perusahaan yang jelas dan mendesak yaitu penurunan penjualan di toko offline atau fisik, juga perubahan perilaku konsumen yang beralih ke platform digital. Nah, ini menunjukkan bahwa kebutuhan yang mendesak atau berubah. Nah, jadi di industri ini tidak hanya membutuhkan penyesuaian kecil, tetapi transformasi yang signifikan dan juga tetap relevan di pasar. Dengan memahami ini, Gramedia memiliki alasan yang kuat untuk melakukan perubahan yang besar. Kemudian yang kedua yaitu dukungan dan komitmen kepemimpinan. Jadi keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada dukungan dan komitmen para pemimpin yang kuat mulai daripada visi yang jelas dari manajemen. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan yang matang. Nah, Gramedia pasti sudah menyusun atau dari saran saya menyusun roadmap yang komparatif dengan fase perubahan yang jelas, seperti penutupan toko yang kurang produktif atau tidak menghasilkan keuntungan atau margin, yang mana itu meningkatkan biaya operasional dan juga lebih baik meningkatkan di platform digital mereka, dan juga transformasi menjadi toko yang experience hub, seperti di toko itu lebih banyak kegiatan seperti mengadakan workshop, kemudian temu penulis lebih banyak atau lebih sering, dan juga peran pemerintah menurut saya itu sangat penting seperti subsidi buku bacaan atau buku novel. Nah, kemudian yang keempat yaitu kesiapan organisasi untuk beradaptasi. Nah, Gramedia memiliki sumber daya manusia yang sangat besar. Nah, jadi menurut saya ini sudah cocok untuk beradaptasi dan juga dapat melatih mereka atau sumber daya manusia untuk mendukung transformasi digital. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu tantangan yang diatasi dengan strategi tepat. Nah, jadi memungkinkan Gramedia untuk menghadapi tantangan industri buku dengan pendekatan inovatif, yaitu melalui diversifikasi produk digital dan juga pengurangan biaya operasional dan menciptakan pengalaman yang lebih di toko fisik. Jadi Gramedia tidak hanya bertahap tetapi juga dapat berkompetisi di pasar yang berubah lebih cepat. Nah, kesimpulannya itu strategi kombinasi ini membantu PT Gramedia dapat beradaptasi dengan efisien sekaligus memanfaatkan peluang pengembangan digital. Nah, dengan langkah ini Gramedia dapat memperluas pangsa pasarnya dengan menjangkau pelanggan secara online dan juga menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih modern di toko fisik. Sehingga memperkuat mereka atau posisi perusahaan dalam industri penjualan buku dan juga produk kreatif. Nah, jadi Gramedia memiliki peluang besar untuk menjalankan transformasi sesuai dengan sukses. Nah, jadi oleh karena itu perubahan yang dilakukan itu harus tergolong successful change possible, karena perusahaan memiliki fondasi
atau batu fondasi dengan komitmen yang cukup kuat untuk membuat perusahaan ini berhasil dengan berkelanjutan di tengah tantangan industri saat ini. Terima kasih dari saya. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.